saya tanpa sengaja saya main ke Mangga 2 karena teman saya ini Pak Surya ini kami udah lama banget ya ketemu, nggak tahu gimana. Saya nggak tahu pas ketemu datang kok ada Pak Hengki, lama banget. Jadi saya hampir kurang lebih ada sekitar 18 tahun Pak Hengki ya. Kita nggak jumpa. Lalu saya juga pikir biasa-biasa aja karena saya Pak Hengki dari dulu juga kayak gini badannya. Jadi nggak ada yang saya lihat kurang dan nggak ada. Tapi dia bilang Pak Surya begini, Pak Kem udah tahu nggak cerita saya ya? Saya bilang saya juga nggak tahu Pak. Orang Pak Surya juga aja. Iya saya jarang kasih tahu cerita ke Bapak tentang Pak Hengki. Oh gitu. Nah dia cerita saudara, dia mengalami satu yang buat saya ya, buat saya karena kita hamba Tuhan, kita sering mendoakan orang yang banyakan di ICU, yang maaf bicara ya Bapak Ibu. Saya duluin sebentar Pak Hengki nanti Bapak. Kalau ininya sudah dibuka, itu hampir-hampirnya ya, saya nggak tahu ya. Tapi yang pengalaman yang saya doakan lewat saudara. Apa karena saya pendeta pencabut nyawa mungkin? Tapi itu kayak gitu saudara. Nah saya nggak tahu, tapi saya jumpa dia, lihat dia normal. Padahal dia habis operasi. Nah itu saya bilang, apa yang Tuhan lakukan sempurna. Saya minta izin Pak, tolong bagikan itu karena itu sesuai dengan tema kami tahun 2023, Allah di pihak kita. Kalau Allah di pihak kita, Dia lakukan segala sesuatu sempurna. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Hengki untuk kesaksian. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini saya mau menyaksikan mujizat yang Tuhan nyatakan kepada saya yang begitu sempurna 2 tahun yang lalu. Dua tahun yang lalu, saat itu saya berumur 62, sekarang saya 64. Di bulan Februari saya terkena COVID. Tapi COVID-nya itu saya hanya OTG. Tetapi dampaknya D-dimer saya tinggi. D-dimer itu adalah kekentalan darah. Lalu saya berobat dengan salah seorang internis, dikasih pengencer darah. Setelah itu saya cek kembali, D-dimernya sudah di bawah normal. Tetapi 2 bulan kemudian, sewaktu saya jalan pagi, kebiasaan saya memang tiap pagi olahraga jalan pagi udah puluhan tahun, kepala saya terasa berat. Lalu saya berpikir, dari gigi saya yang bolong, saya ke apotik. Saya ceritakan kepada orang apotik, lalu dikasih 2 macam obat. Obat untuk sakit gigi dan obat yang katanya mungkin udah kena ke sarafnya. Saya minum, ternyata nggak sembuh. Besok paginya saya kembali beli obat lagi sembari jalan pagi. Saya minum lagi, pun tidak sembuh. Lalu saya telepon dokter gigi saya tanya praktek nggak? Dia bilang praktek, tapi dengan perjanjian karena saat itu COVID sedang tinggi-tingginya. Terus dokter gigi saya berkata, kayaknya kamu bukan dari gigi, badan kamu ada sesuatu yang gak beres. Lebih baik kamu ke dokter dulu, nanti setelah sembuh baru datang ke saya. Saat itu saya gak ke dokter, tetapi saya inisiatif, saya ke lab, saya periksa D-dimer saya. Benar saudara, ternyata D-dimer saya naik lagi, tinggi lagi. Lalu saya pulang ke rumah. Di rumah, kesadaran saya mulai hilang. Saya udah gak ingat apa-apa lagi. Lalu ada seorang ibu di tempat kami
sel grup, dia telepon pada salah seorang anggota sel grup. Dia tanya, apa tahu salah seorang teman Ko Hengki di tempat olahraga. Kebetulan dia tahu. Dia telepon untuk supaya orang itu datang ke rumah saya lihat keadaan saya. Karena saya tinggal hanya dengan 2 keponakan yang masih kecil, 14 dan 16 tahun yang masih belum ngerti apa-apa. Suami istri datang ke rumah saya. Dia lihat saya tuh udah setengah sadar. Lalu dia tanya ke ponakan saya, siapa yang dapat bisa dihubungi. Lalu ponakan saya kasih nomor telepon ponakan yang di Serpong, yang lain, yang umurnya 30 tahun ke atas. Dia bilang, ini om kamu sudah mesti dibawa ke rumah sakit. Lalu ponakan saya bilang, oke, tolong diatur dulu, nanti saya dari Serpong langsung ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, saya ditolak karena saat itu COVID sedang tinggi. Tetapi ponakan saya maunya istri bilang, om saya ini pakai dokter internis di sini. Coba tolong kasih tahu kalau dia tidak diterima, dokter ini praktek di mana lagi selain di sini? Nggak ada, kata dia. Akhirnya saya diterima masuk IGD. Karena saat itu yang saya bisa lakukan, saya hanya pukul-pukul kepala, sakit. Dan dari pihak IGD dipanggillah dokter ahli bedah saraf. Lalu saya di CT scan MRI. Dokter panggil ponakan saya, saat ini juga om kamu harus dioperasi karena ada pembuluh darah yang pecah dan ada penyumbatan. Teman saya ada yang mau pindahin saya ke rumah sakit yang lain yang dokter itu terkenal untuk ahli bedah saraf. Lalu ponakan saya bertanya dengan dokter ahli bedah saraf yang mau menangani saya. Dokter itu bilang, jangan, berbahaya, karena kalau om kamu dibawa naik ambulan bisa terjadi pendarahan yang hebat dan om kamu bisa seketika meninggal. Lalu ponakan saya berunding. Akhirnya mereka bilang, udahlah, kita ambil keputusan, kita operasi di sini saja. Kalau sampai memang nggak ketulungan, kita nggak menyesal karena kita sudah ambil tindakan. Tapi kalau kita pindah di rumah, di tengah jalan om kita meninggal, kita akan menyesal. Singkat cerita, saya dioperasi selama 4 jam. Kepala saya dibuka. Setelah selesai operasi, saya dibawa ke ruangan ICU. Saya sadar, saya dapat berbicara. Semua anggota tubuh saya, semua dapat digerakkan oleh kuasa darah Yesus, kebesaran Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya di ICU 2 malam, langsung cari kamar untuk dirawat. Setiap hari dokter yang operasi saya datang visit. Di hari keempat, dokter itu bilang, Pak Hengki besok boleh pulang, tapi dengan persetujuan dokter dari internis. Lalu dokter internis datang. Saya bilang, dokter, oleh dokter yang bedah, saya diizinkan pulang tapi harus seizin dokter. Lalu dokter internis saya bilang, oh ya boleh. Sebelum pulang, saya menghadap dokter yang operasi kepala saya. Dia bilang, Pak Hengki, di rumah tolong hati-hati ya, karena saya pulang tanpa kepurung kepala. Memang layaknya kalau orang operasi kepala nggak bisa langsung dipasang, masih bengkak. Pak Hengki jangan jatuh, jangan kebentur. Jadi saya pulang dengan perban. Singkat cerita 3 hari kontrol, seminggu kontrol, sampai dicabut benang. Saya tanya, dok saya udah boleh keramas belum? Dia bilang boleh, tapi hati-hati. Singkat cerita 2 bulan kemudian, ponakan saya telepon dokternya, dokter, kapan om saya bisa
dioperasi kembali untuk dipasang batok kepalanya. Lalu dia bilang, suruh om kamu datang dulu kemari, saya mau lihat perkembangannya. Karena setelah cabut benang saya nggak pernah kontrol lagi. Lalu saya datang, dilihat kepala saya masih agak membesar. Tapi saya dipencet kiri kanan, ditanya sakit nggak pak? Saya bilang enggak. Dipencet sekali lagi, sakit? Saya bilang enggak. Ya udah terserah Pak Hengki, mau kapan? Saya bilang lebih cepat lebih baik. Kebetulan di tahun 2021 itu di Agustus, yang saya pilih harinya adalah hari besar. Jadi dokter itu bilang ini hari besar pak, jadi bapak mau maju apa mau mundur? Saya bilang maju aja, lebih cepat lebih baik. Beda dengan waktu saya pertama dibawa ke rumah sakit, saya nggak sadar. Tapi sewaktu saya datang yang kedua kali itu, semua saya urus sendiri. Walaupun ditemenin oleh kakak saya dan ponakan-ponakan saya. Singkat cerita, saya didorong ke ruangan operasi. Tapi ternyata di dalam ruangan operasi masih ada pasien yang sedang dioperasi. Lalu dokter yang mau bedah saya ini sama dengan dokter yang pertama ya, dan suster samperin saya. Tangan saya dipegang. Lalu dokter itu berkata, mari Pak Hengki kita berdoa. Saudara tahu, ternyata dokter ini pun adalah anak Tuhan. Saya percaya Tuhan yang memilihkan dokter ini buat saya. Dan saudara tahu, suster ini juga ternyata dia pendoa syafaat. Saya dipegang kepalanya, saya didoakan. Sungguh luar biasa. Dari saya awal sakit sampai saya selesai di operasi yang kedua, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan begitu nyata dalam kehidupan saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat Tuhan. Memori saya nggak ada yang hilang, baik itu yang lama maupun yang baru. Semua teman-teman pun terheran-heran. Waktu operasi pertama, teman-teman saya sudah ada yang berkata, kayaknya nggak ketulungan deh. Malah ada teman saya yang bilang gini, dia doa sama Tuhan, Tuhan, saya belum siap kehilangan Hengki. Manusia boleh berkata apapun juga, tapi kalau Tuhan menyatakan Dia akan memberikan mujizat kesembuhan yang begitu sempurna. Nyatanya sampai saat ini kesembuhan itu begitu sempurna. Saat saya dioperasi, ada teman saya juga yang dioperasi. Dia di ICU 1 bulan, dan begitu pulang pun masih dalam keadaan stroke lumpuh. Kalau saya, setelah saya kontrol dengan dokter ini, sampai saat ini hubungan saya dengan dokter yang mau operasi saya tuh baik sekali. Dokter ini berkata, Pak Hengki, waktu Pak Hengki dibawa pertama kali ke rumah sakit, sebenarnya saya nggak ada tugas di rumah sakit, tapi malam hari itu saya bisa berada di rumah sakit. Saudara lihat, kalau Tuhan yang sudah bekerja, padahal dokter itu hari itu dia nggak ada tugas di rumah sakit, tapi malam itu dia bisa ada di rumah sakit. Dan dari pihak rumah sakit yang memanggil dokter ini, karena dari pihak keluarga saya nggak ada yang pilih dokter untuk ini. Saya tanya sama ponakan, dia bilang enggak, karena dokter ahli bedah saraf itu ada 3. Saya percaya dan yakin semua adalah kebesaran Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau baik Tuhan. Maaf Bapak Ibu, setiap saya diundang kesaksian, saya pasti nggak tahan untuk menangis, karena saya sungguh merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Biarlah kesaksian ini hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Dan setiap mereka yang mendengarnya, mereka diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikianlah kesaksian saya. Tes, iya, merinding ya. Bayangin Bapak Ibu tanpa tempurung selama 2 bulan.